istrinya, maksudnya nggak perlu diingatkan karena merasa keberatan lalu dirayu-rayu, keluarkanlah zakat. Ini jangan sampai nggak perlu begitu. Maka dia mencari-cari waktu kapan dia bisa keluarkan zakat. Dia rasakan indahnya mengeluarkan zakat. Ketika zakat dia bagi, dia rasakan indahnya berbagi. Ya, kemudian dia lihat bagaimana orang miskin merasakan nikmat di atas Allah, di atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Bahagia hatinya, senang rasanya, dan tiap tahun dia terus begitu, Pak, senang membayar zakat. Ini orang yang imannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dulu kami akan kembali bahwa setiap dalam minggu kedua bulan dan pada maghrib tepatnya bulan besok menjadikan hari dari dasar khusus kepada iman beliau akan membahas kita pada buka kita dengan Imam Al-Bukhari. Baik kepada perhatian besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah. Kita masih berada di dalam bab anjuran untuk membayar zakat. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas salah satu hadis, yaitu tentang rukun Islam. Itu ada 5 dan salah satunya adalah zakat. Kita sambung hadis berikutnya, yaitu hadis dari Abdullah bin Muawiyah al-Ghadiri radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, salasun man fa'alahunna faqad ta'amal iman. Ada 3 perkara kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan 3 perkara itu, maka dia telah merasakan lezatnya iman. Dia merasakan indahnya iman. Iman ini anugerah Allah, dan ini salah satu nikmat yang terbesar yang diberikan kepada kita. Karena berawal dari ini kita bisa membuka pintu surga dengan izin Allah. Tanpa iman, semua kebaikan tidak diakui oleh Allah. Iman ini yang membuat kita kuat melakukan apapun amalan yang saleh.
Orang yang badannya kekar tapi tidak dibarengi dengan iman, tidak sanggup melangkahkan kakinya ke masjid, tidak sanggup mengangkat tubuhnya keluar dari pembaringan. Tapi orang yang sudah tua, yang tertatih-tatih, ketika dibarengi rasa percaya tentang balasan Allah, yaitu iman, dan sekaligus diiringi rasa takut terhadap neraka Allah, yang sudah tua itu sanggup berjalan ratusan meter atau bahkan bisa lebih 1 kilo hanya untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Iman ini yang membuat orang-orang yang berjihad di medan perang itu tidak takut menghadapi kematian, dan bahkan mereka merindukan tusukan-tusukan di tubuhnya untuk mendapatkan janji-janji Allah. Nah, karena iman mereka yakin Allah pasti sediakan surga. Karena iman mereka yakin bahwa pasti bidadari itu ada. Jadi iman ini mengalahkan kekuatan gunung, mengalahkan kekuatan angin. Orang kalau sudah masuk iman ke dalam dirinya, itu apapun silahkan bunuh kami, silahkan apapun lakukan terhadap kami, yang kami tetap percaya Allah membalas. Nah, inilah yang membuat kekuatan sahabat tidak peduli siang malam untuk membela Nabi SAW. Maka iman ini tonggak penyelamat kita dalam beramal. Ada orang yang sekedar Islam saja tapi tidak dibarengi iman. Apa yang terjadi? Ya, begitu keadaannya. Kalau di kedai kopi sanggup duduk berjam-jam, kalau di masjid terasa seakan-akan begitu lama. Padahal pengajian itu mungkin cuma setengah jam, khutbah Jumat cuma 15 menit, tapi karena imannya tidak merasakan lezat, dia tidak sanggup berlama-lama dengan urusan itu. Jadi Nabi mengatakan ada 3 perkara yang engkau melakukannya maka sungguh engkau telah merasakan lezatnya atau keindahannya iman. Apa dia 3 perkara itu? Yang pertama yaitu man 'abadallah wahdah wa 'alima an la ilaha illallah. Yaitu yang pertama, engkau menyembah Allah dalam keadaan mentauhidkannya, dan engkau meyakini dengan kalimah la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Jadi iman itu mulai naik, memuncak ketika kita yakin sepenuh hati bahwa yang kita sembah adalah Allah, yang Dia ada, berkuasa, dan tiada Tuhan yang lain selain dirinya. Ini iman yang paling tinggi. Karena kata Nabi SAW melalui hadis Abi Hurairah, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 lebih cabangnya. 60 lebih cabang iman. Jadi iman itu macam-macam modelnya. Dan yang paling tinggi wa'alahu la ilaha illallah. Iman paling tinggi itu ada pada kalimah la ilaha illallah, yaitu tidak mempersekutukan Allah. Dan yang paling rendah maksudnya bukan paling buruk. Iman perbuatanmu yang paling rendah, yang mencirikan engkau masih beriman, yaitu engkau memindahkan batang pohon yang jatuh ke jalan,
engkau pindahkan karena mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah. Jadi kita masih ni kita pindah ni, sayang kaum muslimin yang lain. Untuk apa kita lakukan itu? Kita masih berharap, ya Allah, semoga dengan aku pindahkan ini engkau balas di surga-Mu. Itu kan iman. Padahal pahala enggak pernah lihat. Kita kan enggak pernah lihat pahala, enggak pernah lihat dosa pun tak pernah lihat. Jadi hanya bermain-main di sini saja. Kita permainan kita di sini. Percaya tidak? Percaya tidak? Sekarang disuruh ditantang sama orang-orang kafir. Yang kamu lakukan mana pahala? Coba nampakkan, Pak. Enggak ada. Ya. Itu pahala itu sifatnya abstrak. Dan dia hanya diberikan oleh Allah kenyataannya yang bentuknya nyata itu di akhirat. Itu Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang merasakan mati. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang dikabarkan oleh Allah, kullu nafsin za'iqatul wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua pahala-pahala kalian itu nanti dibuka celengannya di hari kiamat, kata Allah. Baru faman zuhziha, nanti siapa yang diselamatkan dari neraka dia telah menang. Yang dimasukkan ke neraka maka dia telah kalah. Maka pahala kita itu ada dan kita yakin itu iman. Jadi iman paling tinggi itu tauhid. Tauhid ini bisa menyelamatkan. Allah bisa memilih orang-orang suka-suka Allah untuk diselamatkan dengan tauhidnya, walaupun dia berdosa, walaupun dia punya dosa, Allah bisa menyelamatkan selama hamba itu masih mengakui dirinya sebagai Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau mikir, ini yang kita kerja ini, sembah-sembah ini, apa manfaat untuk Allah? Tidak ada. Tidak ada. Yang kita pergi haji, umrah, puasa, Ramadan, cari-cari di malam Lailatul Qadar, apa manfaat untuk Allah? Tidak ada. Karena manfaat itu hanya lari untuk diri kita sendiri saja. Jadi Allah butuh apa dari kita? Dengan disuruh ini, disuruh itu, ini enggak boleh, nanti hari ini enggak boleh, jam ini jangan salat, nanti disuruh salat setelah matahari terbit. Semua aturan-aturan itu apa manfaatnya untuk Allah? Tidak ada. Jadi manfaat itu apa? Untuk dirimu, kata Allah. In ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, engkau telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Allah Maha berkuasa, Allah Maha. Apa manfaatnya amal kita untuk Allah? Enggak ada. Jadi yang Allah butuh dari kita apa? Pengakuan. Hanya pengakuan. Engkau mau akui aku Tuhanmu? Engkau mau akui aku penciptamu? Maukah engkau akui bahwa aku bisa menyebabkan engkau masuk surga, menyebabkan engkau masuk neraka? Pengakuan itulah permainan akidah. Akui tidak. Makanya kalau orang sudah bertauhid, tidak kafir, tidak musyrik, itu bisa menjadi penyelamatan. Makanya salah satu hadis menyebutkan ketika Allah berhadapan dengan salah satu orang yang berlumuran dengan dosa. Jadi ketika berhadapan dengan Allah, dibuka catatan amalnya, sepanjang mata memandang semuanya dosa, sepanjang hidup dosa. Tapi dia beriman, dia bertauhid, ya. Tapi dia lakukan sepanjang hidupnya dosa. Dia hanya menyisakan satu amal. Jadi Allah bilang, setelah dia ini melihat dirinya ini neraka, dia merasa putus asa dan dia tahu bahwa ini dia bahaya ni dan dia akan disiksa. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hanya ada satu amalan yang engkau punya. Dia lalu berkata, ada apa itu ya Allah? Dia sendiri pun bingung, apa amal yang tersisa darinya? Karena semenjak beliau sampai mati maksiat mendung, Pak. Ya. Jadi dia tanya apa amalan itu. Allah lalu mengatakan kepada malaikat, nampakkan amalnya.
Dinampakkanlah amalnya, ternyata dikeluarkan oleh malaikat satu bitaqah, satu kartu. Dan kartu itu tertulis kalimah la ilaha illallah. Berarti di dalam hatinya masih ada la ilaha illallah. Dia masih percaya Allah sebagai Tuhannya. Dia tidak percaya Yesus, tidak percaya Siddhartha Gautama. Dia tidak mau bertuhankan dengan Wisnu, Siwa, Brahmana. Tidak, dia tetap Allah Tuhannya. Manbud palih ragai. Ya, hari-hari di dunia palih semua kerjanya, tapi dia tetap Allah Tuhannya. Lalu dia berkata kepada malaikat, kepada Allah, ini kartu ini yang la ilaha illallah ini, apa yang bisa menyelamatkanku dengan kartu ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, sekarang kita timbang. Ditimbanglah kartu ini dengan semua dosa dia sepanjang hidupnya. Ternyata lebih berat kartu itu dibandingkan dosanya. Naiklah timbangannya yang sebelah kanan. Lalu kemudian Allah mengatakan pada malaikat, sekarang masukkanlah dia ke surga, kuampunkan semua dosa-dosanya. Itu hadis sahih. Itu kalau tersisa kalimah tauhid di dalam hati. Itu iman paling tinggi. Tapi ini jangan dipraktekkan, karena itu lima yasha, hanya yang Allah inginkan. Kalaupun Nabi cerita salah satu itu contoh bahwa Allah berkuasa. Jadi bukan kita yang ngatur surga, bukan kita yang ngatur neraka, suka-suka Allah. Kalau Allah bilang kunduk pedamang yang ada palihnya dalam surga, urusan awak. Kita baru punya perusahaan saja suka-suka kita, Pak. Kita baru punya pesantren, punya sekolah. Ini misal saya punya pesantren, lalu ada anak musuh saya mau masukkan ke pesantren saya, pintarnya minta ampun. Saya bilang nggak lulus, kamu nggak lulus. Tapi dia pintar, hasil ujiannya bagus semua, nggak lulus. Apa urusan kamu pesantren saya? Kalau mau cari pesantren sendiri, buat kamu gak gerau ke? Itu baru manusia saja sudah reman begitu kan, Pak? Kepala sekolah ditetapkan di atas satu sekolah, bukan sekolah dia cuma diangkat di situ saja. Yang buat sekolah pemerintah, semua pemerintah, dia cuma di situ, nanti dipindah-pindah lagi, Mas. Itu aja suka-suka dia. Yang punya langit Allah, yang punya bumi Allah, yang punya surga Allah, punya neraka Allah, suka-suka Allah. Makanya cerita itu jangan ditiru. Jadi jangan diambil cerita itu, oh begitu. Berarti kita sudah siap-siap pulang pengajian berzina terus-terus, buat maksiat terus-terusan. Itu lima yasha yang Allah inginkan, dan Nabi keluarkan cerita itu untuk membuktikan begitu dahsyatnya kekuasaan Allah, suka-suka Allah. Tapi normalnya yang masuk surga adalah allazina amanu wa amilus shalihat, yang beriman dan beramal saleh. Yang masuk neraka adalah yang selalu jatuh ke dalam dosa besar. Itu normalnya. Mas satu-satu diangkat cerita itu supaya kita tahu yang hari ini beriman jangan terlalu pede seakan-akan menjadi ahli surga. Bisa jadi Allah balik. Yang hari ini berbuat maksiat jangan terlalu putus asa seakan-akan kita wajib neraka. Allah buka kesempatan masuk surga. Nah, inilah lezatnya iman yang pertama. Kemudian amalan yang kedua, wa'ata zakata malihi tayyibatan biha nafsu, yaitu orang-orang yang membayarkan zakatnya tayyibatan nafsu, yang berasal dari dorongan kebaikan hatinya, rafidatun alaihi kulla yawm, kulla amin, setiap tahun dia keluarkan zakatnya dengan senang hati, dorongannya cinta kepada Allah, yakin pada Allah, tidak ada satu rasa keberatan di saat dia mengeluarkan zakat. Ini orang kedua yang bisa merasakan lezatnya iman.
Jadi asal sudah sampai waktu tiap tahun nisab sudah melebihi, lalu sudah datang haul, yaitu setahun umur harta itu, dia dengan senang hati keluarkan. Enggak perlu diingatkan oleh istrinya, maksudnya enggak perlu diingatkan karena merasa keberatan lalu dirayu-rayu, keluarkanlah zakat. Ini jangan sampai enggak perlu begitu. Maka dia mencari-cari waktu kapan dia bisa keluarkan zakat. Dia rasakan indahnya mengeluarkan zakat. Ketika zakat dia bagi, dia rasakan indahnya berbagi. Kemudian dia lihat bagaimana orang miskin merasakan nikmat di atas Allah, di atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Bahagia hatinya, senang rasanya, dan tiap tahun dia terus begitu, Pak, senang membayar zakat. Ini orang yang imannya sudah masuk ke dalam kategori lezat. Ini kalau makan itu bukan lagi karena makan hanya sekedar tidak enak sama istri. Kadang-kadang ada orang makan, ditanya sama istri, nak mangan? Keban? Mangan? Dia menjawab, mangan. Ada baju mangan. Itu berarti tidak mangan. Itu tidak enak, itu berarti. Tapi dia rasakan sendiri lezat tanpa harus berkata-kata. Dia makan lahap. Itu model iman ini. Asal sudah datang waktu bayar zakat, dia menghitungnya, dia ingin segera membayarnya, dia ingin membagikan hartanya. Itu sudah sampai pada kelezatan iman. Dan iman kalau sudah lezat akan menuntun orang masuk ke dalam amal saleh yang berkesinambungan, terus-terusan. Oh, habis zakatnya, masih punya sisa, dia ingin melanjutkan lagi perjuangan melalui sedekah. Dia kasih sedekah yang sunnah, dia bantu ini, dia pelihara anak yatim, di mana-mana ada tempat berwakaf, dia wakafkan. Yang lezat, iman yang lezat. Nah, jadi ini yang kedua, ini tentang keutamaan orang yang membayar zakat, yaitu keluar zakat itu dengan dorongan hati, dengan keinginan dan kerinduan mendapatkan balasan dari Allah. Dan ini tidak ada paksaan, tidak ada keluhan. Kita kemarin sudah jelaskan di pertemuan yang lalu, zakat itu dikeluarkan apabila sudah cukup dua syarat utama, yaitu nisab dan haul. Yang tidak ada haul hanya pada zakat pertanian, itu tidak ada haul. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Kata Allah, berikan zakatnya di hari panen. Yang lain haul. Dan satu benda yang tidak ada nisab, yaitu benda barang temuan. Barang temuan milik orang-orang kafir terdahulu yang tertanam. Kalau bahasa kita harta karun, itu kalau ditemukan di atas tanah milik sendiri, ditemukan sesuatu yang milik orang kafir, yaitu milik orang-orang terdahulu, maka disuruh keluarkan zakat 20%, berapapun yang dapat. Itu enggak ada nisab. Selain daripada itu semuanya pakai nisab. Minggu yang lalu kita sebutkan contohnya, nisabnya orang bayar emas itu 85 gram emas, nisab orang berdagang dikiaskan ke emas 85 gram emas. Ini kalau zakat yang bentuknya pertanian, kapan panen bayar. Namun dalam mazhab Syafi'i juga dianjurkan untuk bisa mencapai nisab. Nisabnya ada, haulnya enggak ada. Jadi kalau panen itu enggak mesti nunggu setahun. Kapan panen bayar. Namun banyak orang kadang-kadang panen tidak mencapai nisab. Contoh misal begini, nisab padi itu kalau dalam fikih itu 5 awsaq atau 5 wasaq. Kata Rasulullah, tidak ada nisab, tidak ada zakat pada pertanian
kecuali sampai pada khamsatu awsuq, yaitu sampai pada 5 wasaq. 5 wasaq itu berapa? Nah, para ulama di Indonesia menghitung agak sedikit berbeza. Tapi dari badan zakat itu menghitung 5 wasaq pertanian itu, yaitu 653 kilogram. Jadi begitu panen sampai pada nisab itu keluarkan 2,5%. Tapi ada juga yang menghitung 720 kilogram. Jadi saya lihat tidak seragam berapa 5 wasaq. Tapi saya tidak faham kalau diistilahkan dengan bahasa Aceh, Pak. Padung guncanya, berapa gunca, berapa analis, kemudian karena saya tidak pergi ke sawah, jadi tidak mengalami dunia itu, dia nggak faham. Tapi kalau dalam fikih begitu nisabnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i kalau nisab ini tak sampai, maka disuruh tunggu setahun dengan mengumpulkan setiap kali panen. Setahun itu berapa kali panen? 3 kali. Disuruh kumpulkan dulu juga boleh. Kumpulkan panen ini sekian, panen berikutnya sekian, diakumulasikan baru bayar setiap tahun. Berapa bayarnya? Oh, mohon maaf, tadi saya bilang 2,5%, itu bukan untuk pertanian. Bayarnya kalau sawah kita atau kebun dialiri oleh air hujan, nggak perlu mesin, nggak perlu kerja kita, itu bayarnya 10%. Tapi kalau kita yang berjuang, sedot air, isi minyak, mesin pun aja, PDBI yang pompa, mesin pompa, kita keluarkan modal, Pak, itu bayarnya cuma 5%. Jadi yang mau dibilang adalah orang kalau sudah waktu panen dia langsung mikirnya zakat, baik zakat ya, zakat. Dan begitu juga dengan hasil-hasil biji-bijian selain padi dan kebun, buah-buahan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau benda yang wajib dizakati dalam versi biji-bijian dan buah-buahan itu cuma gandum, biji gandum, kemudian kurma dan zabib. Zabib itu kismis, anggur yang telah dikeringkan. Maka saya lihat ulama-ulama Syafi'i tidak mewajibkan zakat selain daripada gandum. Gandum itu seversi dengan beras, macam-macam, Pak, yang sifatnya makanan pokok. Jadi disyaratkan bentuknya harus makanan pokok dan ditanam sendiri, bukan tumbuh di hutan, ditanam sendiri, makanan pokok dan tahan lama. Nah, itu syarat utamanya pada biji-bijian dan buah-buahan. Maka kalau masuk ke makanan pokok, misal ada orang yang menjadikan jagung atau singkong, ubi sebagai makanan pokok, maka itu kena zakat. Tapi kita kan itu nggak jadi makanan pokok. Selain daripada itu nggak kena zakat dalam mazhab Syafi'i. Nanti berbeda sedikit dalam mazhab yang lain, nanti ada yang mengatakan kena, tapi mazhab Syafi'i mengatakan nggak kena zakat selain daripada makanan pokok yang tahan lama dan bisa disimpan, selain daripada kurma, gandum dan sejenisnya, dan anggur. Anggur itu kismis, nanti jadinya kismis, dikeringkan. Kismis itu kan ke anggur yang sudah dikeringkan. Maka kalau ditanya orang, itu semangka panen bebenai, Pak, ya? Kan semangka, Masya Allah, nanti jeruk meledak sekali panen itu. Durian, Masya Allah, apakah itu kena zakat? Kan begitu pertanyaannya. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i tidak kena zakat. Yang kena ketika dia diperdagangkan. Jadi nggak kena zakat pada buahnya, tapi kena zakat setelah diperdagangkan, dijual. Hasil jualnya kalau sampai nisab, tunggu setahun, dia kena. Begitu tentang secara umum. Kita diminta senang hati keluarkan zakat. Oh, kalau kita punya ternak, keluarkan zakat dengan senang hati.
Kalau sudah sampai nisab, ini bersambung nih sedikit lagi dengan amalan yang ketiga. Jadi amalan kedua yang menyebabkan lezatnya iman, mengeluarkan zakat dengan kesenangan hati, senang rasanya. Lalu kemudian amalan ketiga adalah ketika dia mengeluarkan zakat ternaknya. Dulu karena salah satu profesi di masa Nabi itu adalah beternak. Itu profesi yang paling dominan. Rasulullah mengatakan, "Walam yu'til haramah walad darinah walal maridah walal syartal laimah." Dan amalan ketika yang menyebabkan mendapatkan lezatnya iman adalah dia mengeluarkan zakatnya, zakat ternaknya, yang dia keluarkan bukan binatang yang sudah tua. Arti sudah tua, sudah kahek dah, sudah loyo. Juga bukan binatang yang darinah itu yang punya cacat, apakah bentuknya pincang atau berkurang atau macam-macam, dia ada cacat. Walal maridah, dan juga dia tidak keluarkan zakat dari binatang yang sakit-sakitan. Walas syaratal laimah, atau yang punya kehinaan-kehinaan yang lain. Walakin min wasati amwalikum, tapi dia keluarkan zakat dari binatang yang dia pelihara yang wajar-wajar saja. Maksud wajar tidak terlalu istimewa, tidak mengapa. Yang penting jangan buruk. Di pertengahan ambil yang baik-baik, walaupun bukan yang paling best. Itu yang penting baik saja, sudah dibolehkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha lam yas'alukum khairahu wa lam ya'murukum bisyarr. Allah tidak minta engkau mengeluarkan yang paling baik, dan juga Allah melarang engkau keluarkan yang paling buruk. Pertengahan boleh. Makanya kan kita ini kalau mencari sesuatu untuk dizakatkan, itu berilah yang hasil panen yang wajar. Arti wajar, janganlah kalau sudah pelihara binatang, kita cari yang kira-kira kita sendiri pun mau makan saja kita enggak mau. Maka kan Allah sindir, wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun walastum bi'akhizih illa an tu'midu fi. Kata Allah, keluarkanlah sedekah atau zakat yang engkau sendiri tidak memicingkan mata. Engkau sendiri waktu lihat binatang itu, engkau sendiri merasa tidak suka pada binatang itu, lalu engkau keluarkan untuk Allah. Jangan itu yang engkau pilih untuk Allah. Begitu juga kurban, akikah, apa saja pilih yang bagus. Walaupun enggak sempurna kali tidak mengapa. Enggak mesti kalau sapi itu harus cari sapi apa sapi yang Jokowi sembelih yang Pak. Sapi yang ubi raya, yang punan ni kan. Itu enggak mesti begitu. Itu kan presiden yang kurban begitu. Itu pun entah uang sendiri, entah uang negara, wallah alam kan. Kita enggak mesti, yang penting kita ternak apa. Jadi kalau dalam dunia ternak ni kan cuma 3 binatang yang disuruh bayar zakat: unta, sapi dan kambing. Kalau unta begitu mencapai 5 ekor kena zakat. Seekor anak kambing. Kalau kambing, kalau sapi dimulai dari 30 ekor. Jadi kalau cuma 29 ekor enggak kena zakat. Kalau kambing dimulai dari 40 ekor. Jadi kalau 39 ekor belum kena zakat. Tapi yang dimaksud oleh Nabi di sini, iman itu terasa lezat ketika engkau sudah sampai waktunya zakat, engkau tidak keluarkan yang buruk untuk Allah, engkau cari yang baik untuk Allah. Disitulah datangnya kelezatan iman. Jadi ini kita kadang-kadang kebiasaan di rumah itu yang kita kasih ke tetangga yang haid dapat juli. Kita bilang mana anak, coba lihat, ini masih mau. Kita bilang sama suami, bang ini masih mau. Ini kalau nggak mau kita kasih ke samping aja. Yang nggak mau dikasih ke samping. Seharusnya yang bagus dulu dikasih ke samping, sisanya baru untuk kita. Jadi ini salah satu permainan hati kita. Jadi jemaah melakukan Allah, inilah hadis tentang
anjuran membayar zakat dengan harta yang terbaik.